Setiap perjuangan pasti harus ada pengorbanan. Kalau perjuangan tanpa pengorbanan namanya tidur. Namanya apa? Tidur. Jadi setiap perjuangan harus ada pengorbanan. Sama dengan cinta. Ini kalau ngomongin cinta kayaknya paling seneng. Bahas cinta boleh nggak? Boleh nggak? Ini desa apa namanya? Desa Durajaya. Kalau kata orang desa Durajaya, love is blind. Ngerti loh? Ngerti kagak? Cinta itu kotok, nggak jelas, remeng-remeng. Yang merah dikata oranye, yang jauh jadi. Setiap cinta harus pasti ada pengorbanan. Contoh, AA lagi suka-sukaan sama Neng. Cie lu. Nih pertama saya mau bahas cinta dulu nih, biar connect, biar nggak panas. Apa kata si AA? Neng, aing lope-lope. Betul A, betul. Betul A. Si Eneng nelpon si AA. Si Eneng tinggalnya di Cilimus. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau enggak AA-nya dia orang Cilimus, Enengnya orang desa Durajaya. Eneng nelpon, ayang. Lah anak sekarang kan pacarannya begitu ya. Panggilannya apa? Ayah, bunda, abi, umi. Betul. Baru pacaran ayah, bunda, abi, umi, begitu putus jadi janda. Udah jangan pakai lagu-laguan dah. Si Eneng nelpon si AA, ayang. Oh, gue yang manggil ayang lo nyaut. Ayang, iya Neng, rumah kosong nih A. Terus kenapa? Di sini hujan gede banget A. Eneng sendirian A. Kira-kira si AA langsung mau jalan nggak? Jalan lah, otak kotor. Lo mumpung lagi sendirian hujan gede, si Eneng nitip martabak A. Nitip martabak boleh A? Boleh. Si AA punya duit cuma 25.000. Emang dasar kere. Tapi demi cinta dikorbanin gak duit 25.000-nya? Dikorbanin. Motor ada, jalan sampai pasar Cilimus beli martabak yang dilihat menunya. Ada telur 3 18.000, telur 4 23.000. Yang dipilih yang telur 4 apa telur 3? Telur 4, bodoh amat, duit habis demi cinta. Betul. Kang, beli martabak telur yang 4 nih, duitnya duluan, kembali berapa? 2.000. Martabak selesai, nyelah motor, bensin beak. Kira-kira pulang apa jalan terus? Gas terus, Beb. Betul. Ya iyalah, berkorban demi. Harus jalan kaki dari Cilimus, no problem. Jalan kaki. Begitu sampai Palinggihan, rumah makan Palinggihan, hujan gede, luar biasa. Naas ya nasib si AA. Ketemu pohon pisang, daunnya dipotong, ngobrol sama daunnya.
Daun pisang, kamu menjadi saksi cintaku kepadanya ya. Betul, betul. Sampai depan rumah si Eneng deg-degan. Kenapa? Yang namanya cinta ngelihat pagar juga udah senang. Betul. Begitu ketok rumahnya, assalamualaikum, yang keluar bapak moyangnya. Kecewa, kecewa, kecewa kalau otaknya kotor. Kalau otaknya yang bersih, cintanya cari ridho, alhamdulillah ketemu bapaknya juga. Kenapa? Kali kebayaan kita dicatat jadi kebayaan. Besok ngelamar si Eneng nggak pakai ditanya ini itu, langsung diterima, cuman modal martabak 23.000. Betul, betul. Si bapak mana badannya gede, kumisnya mablang, tato kanan kiri tangannya, pakai kaos singlet, sebelah kiri tatonya sendok sama garpu, sebelah kanan rumah makan, belakang tulisan selamat menikmati. Kurang serem apa tuh bapak kan? Dikasih martabak, titipan buat Neng pak, diambil sama si bapak, langsung tutup pintu. Makasih, tutup. Assalamualaikum nyautinnya dari dalam pintu. Waalaikumsalam. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Kalau otaknya kok kotor. Tapi kalau otak baik, ikhlas aja, martabak dimakan satu keluarga, alhamdulillah. Itu yang namanya berkah. Telepon sampai depan rumah, telepon si Neng. Neng, katanya bapak nggak ada. Nah itu yang buka bapak sama apa ibu, katanya nggak ada. Ada? Iya. Tadi keluarnya kemana? Kondangan belakang rumah. Yang namanya cinta nggak ditanya dari pertama. Kondangan keluarnya kemana? Nggak ditanya. Karena tahu cinta, tutup semuanya. Nanyanya belakangan kalau udah ketahuan. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Yang namanya cinta harus ada sesuatu yang dikorbankan. Untuk apa? Menggapai cinta tersebut. Bagaimana yang di malam ini kita dengan keridhaan Allah diizinkan langkah kaki kita menuju jalan ke majlis yang mulia ini, demi Allah, tidak lain dan tidak bukan karena cinta. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau bukan karena cinta, kita nggak bakal dikumpulin di tempat ini. Betul? Yang namanya cinta, orang saling cinta. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, enak apa enggak? Nggak enak, mana menghasilkan bunyi. Kalau orang satu cinta, yang satu ngebalas cintanya, nikmat. Kenapa? Ada hasil. Maka itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya tulus, cintanya betul kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai yang namanya cintanya cuman setengah-setengah, enggak. Cintanya Nabi sampai ke padang mahsyar, sampai ditunggu di depan pintu surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaikum raufur. Akan datang seorang rasul pesuruh Allah dari golongan kalian manusia. Nah yang jadi masalah ini nih, di luar sana banyak ramenya. Loh ya udah, kalau tahu Nabi manusia nggak usah diagung-agungan sampai seperti ini dong. Mau ngapain bikin acara sampai bikin panggung walaupun diganti ke dalam masjid? Betul, betul. Lah panggung ada di luar, kirain gue ceramah di luar, tahu tuh di dalam masjid. Kirain tuh panggung cuman aksesoris. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku betul manusia, tapi aku memiliki keistimewaan, cahaya Allah ditempel kepada jasadku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang di luar sana paling benci kalau melihat kita lagi baca maulid nih kayak begini nih. Benci, panas, jenggotnya kebakar. Betul? Kenapa? Ya benci. Ngapain muliain Nabi? Ngapain ngagungin Nabi? Nah ini perlu dijawab gak nih? Kan Nabi sama kita. Betul. Nabi makan gak? Kita
Nabi istirahat gak? Betul. Nabi makan iya, Nabi istirahat iya. Tapi bedain, yang pertama bedanya, kita dikasih 1 hari 1 malam berapa waktu? 24 jam kita dikasih oleh Allah. Kalau Nabi 23 jam buat ibadah kepada Allah, 1 jam dibagi-bagi, istirahat, makan, ngobrol. Kalau kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam lupa sama Allah, nggak ada nilai ibadahnya. Sama nggak kita sama Nabi? Sama nggak kita sama Nabi? Beda. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau kita nggak boleh memuliakan Nabi, di sini loh letak kemuliaan Nabi. Ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah berupa kasih sayang Allah, dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul, Nabi Rahman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Betul, Nabi diberikan kasih sayang untuk seluruh alam, tapi jangan pendek tafsirnya. Bukan berarti kalau Nabi dihina, saat Nabi dihina, betul, iya, Nabi diam, Nabi senyum, Nabi diludahin, Nabi senyum. Tapi jangan coba-coba syariat Allah. Kalau Nabinya Rahman, enggak ngelawan, enggak ada perang Badar, enggak ada perang Khandaq, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khaybar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang dilecehkan, Nabi bangkit, melepas dari pedangnya, lepas daripada sarungnya, Nabi memimpin peperangan tersebut. Nah, disinilah letak perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kenapa kita memuliakan Nabi? Di dalam kitab Kasyafatus Saja yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, saking sucinya, saking mulianya Nabi, sampai dikatakan air mani Nabi suci, mensucikan. Air mani Nabi suci, mensucikan. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya itu untuk bersuci, enggak. Tapi saking mulianya Nabi, saking agungnya Nabi, maka dari itu yang namanya kita punya beda enggak sama Nabi? Kalau kita suci tapi tidak mensucikan. Kalau Nabi punya air maninya suci, mensucikan. Perbedaan kita dengan Nabi. Kenapa kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Nabi kalau tidur malam, pipis dulu di tempat, di satu bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Nabi buang yang enggak kelihatan orang, enggak diinjak manusia, enggak diinjak binatang. Satu waktu Nabi cepat-cepat ngajar. Setelah ngajar baru Nabi mau buang. Satu waktu tersebut begitu mau dibuang, bejananya udah nggak ada. Ditanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang biasa ditaruh di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamah, pembantu perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Lihat. Di mana? Diambil oleh Ummu Yusuf. Begitu diambil ditanya, isinya mana? Air seninya mana? Oh, aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Ditunjuk perutnya. Apa kata Nabi? Ummu Yusuf, engkau kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan apa? Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai ajal menjemputmu tidak akan pernah mendapatkan sakit di dalam pencernaanmu. Pipis Nabi jadi obat. Perbedaan kita dengan Nabi. Pipis elu siapa yang mau minum? Bu, ibu, oi, sayang sama bapak, minum dong kencingnya. Katanya cintamu palsu. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Perbedaan lagi, Nabi kalau buang air besar, di belakang rumah tanah terbuka, kotorannya dimakan bumi, nggak ada bekas kotoran Nabi. Kotoran kita siapa yang makan, Pak Ul? Siapa yang mau makan? Lele aja kagak doyan lele juga, betul nggak? Segitu istimewanya daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena kita ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu siapa Allah, nggak kenal dengan siapapun. Alhamdulillah di dalam salat 5 waktu ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya hakul yakin demi Allah, jika di dalam salat 5 waktu nggak ada sunnah Nabi, yakin salat kita nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena rukunnya doang, kewajibannya doang. Kebayang kita Allahu Akbar, lukisan miring kita ingat. Betul? Dompet geletak, was-was takut dicolong sama bini. Benar apa enggak? Kenapa ini terjadi? Karena tahu Nabi Muhammad memberikan sunnah di dalam salat wajib agar salat umatnya diterima sama Allah. Ini emang dasar umatnya dablok. Udah tahu salat 5 waktu wajib, masih ada yang langgar juga. Betul? Gimana Islam mau kuat? Yang namanya salat ditinggal, baca Quran nggak mau, ngakunya Islam, musuh banget sama orang Islam. Yang namanya salat hukumnya apa? Wajib, nggak boleh ditinggal, hak. Coba kita lihat Nabi SAW setiap malam salat sunnahnya, salat taubatnya 1000 rakaat di hadapan Allah. Sampai Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada apa di dalam bilangan sholatmu terlalu banyak? Buat apa? Apa kata Rasulullah? Aku khawatir di akhir zaman umatku yang mereka dipanggil oleh Allah meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap sholat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kenapa kita memuliakan Nabi? Karena Nabi terlalu baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam satu riwayat dikatakan ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita jadi umat Nabi. Maka dari itu, apa yang saat ini kita bisa balas kepada Allah, balas kebaikan Nabi SAW. Ada satu yang dikatakan oleh Nabi SAW, al ulama waratsatul, al ulama waratsatul. Yang namanya ulama adalah pewaris para. Jaga mereka, sayangi mereka, sanjung mereka, tinggikan para alim ulama kita. Kenapa? Karena dia membawa warisan Nabi Muhammad SAW.